Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, murid Tuhan Yesus yang selanjutnya yaitu Thomas. Kalau saudara mungkin punya keluarga, punya teman namanya Thomas. Nah, saudaraku, kalau saudara dengar murid yang bernama Thomas ini, apa yang ada di pikiran saudara? Pasti saudara langsung ingat dia ini murid yang ragu-ragu, ya kan? Jadi Thomas ini memang terkenal murid yang ragu-ragu, tetapi ternyata ada satu bagian dari Thomas yang nanti kita lihat begitu luar biasa, saudaraku ya. Saudaraku, nama Thomas itu artinya kembar, makanya dia disebut anak kembar. Kalau saudara baca Alkitab, Thomas itu disebut anak kembar atau sering disebut anak kembar, ya. Karena memang dia arti namanya Toma itu kembar, saudaraku, dalam bahasa Aram. Dan dalam bahasa Yunani, nama Thomas itu disebut Didimus. Didimus. Yohanes 11 ayat 16. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus, saudaraku. Dan dia punya kepribadian yang realistis, yang jujur, rasional, dan terkadang pesimis. Sehingga dia sering tergambar sebagai murid yang ragu-ragu. Nah, memang Thomas ini dikenal sebagai si peragu. Kalau dalam kisah-kisah Alkitab atau maksudnya diceritakan tentang Thomas ini, terkenal dia seorang yang ragu karena dia nggak percaya Tuhan Yesus sudah bangkit gitu ya. Saya belum percaya kalau belum lihat, katanya kan. Nah, tetapi saudaraku, Alkitab memperlihatkan transformasi yang luar biasa dari keraguan Thomas menjadi pengakuan iman yang paling kuat di dalam Injil. Jadi kisah Thomas itu kalau saudara baca di Matius 10 ayat 3, dia disebut sebagai salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Lalu di Yohanes 11 ayat 16, dia terkenal sebagai seorang yang pemberani. Yohanes 14 ayat 5, dia menunjukkan sebuah pertanyaan yang realistis. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, gitu ya. Dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 menunjukkan bahwa keraguannya dan pertemuannya dengan Tuhan Yesus dan pengakuan imannya, gitu ya. Jadi, ya Tuhanku dan Allahku, itu pengakuan iman yang menunjukkan dia memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Saudaraku, memang tidak disebut secara eksplisit Rasul Thomas nih kapan dia dipanggil menjadi rasul itu, saudaraku ya. Kalau seperti Petrus itu kan dikisahkan kisahnya dia dipanggil waktu lagi menjala, saudara ya. Kalau Thomas ini tidak dikisahkan spesifik kapan Kristus memanggilnya. Tiba-tiba saja dia disebutkan murid selanjutnya itu Thomas, gitu ya. Fakta bahwa dia tercatat sebagai murid Tuhan Yesus menunjukkan bahwa memang Tuhan Yesus memanggil dia secara pribadi. Karena kalau saudara lihat murid-murid Tuhan Yesus yang lain itu dipanggil secara pribadi ya. 12 murid itu dipanggil secara pribadi. Kalau murid-murid yang lain yang di luar dari 12 tuh bisa ikut-ikutan saja ya di sekeliling murid 12 murid dan disebut juga murid-murid. Tetapi 12 murid itu dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Ikutlah aku ya. Nah, saudaraku, meskipun dikenang hanya karena keraguannya, Alkitab mencatat sebenarnya momen keberanian. Nah, ini saudaraku ya. Meskipun Thomas kita kenal sebagai murid yang ragu karena dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, bahkan ingin mencolokkan jarinya di lukanya Tuhan Yesus itu, Alkitab mencatat sebenarnya momen keberanian dan kesetiaan Thomas yang jarang dibahas, saudaraku. Jadi Thomas tuh ragu-ragu begitu, dia berani loh, saudaraku ya. Dia berani, dia kan ragu waktu kebangkitan. Nah, sebelum kebangkitan itu, kisah di mana Tuhan Yesus mau ke Yudea, ke Yerusalem, murid-murid yang lain itu menghalang-halangi, saudaraku. Ya, jangan pergi, kamu kan baru saja mau dilempar batu di situ, guru. Tapi Thomas bilang, marilah kita pergi bersama dengan dia. Dan itu kisahnya terjadi di dalam kisah Lazarus dibangkitkan. Saudara tahu kisah Lazarus dibangkitkan kan? Nah, di Yohanes 11 ayat 16, di situ saudaraku, Thomas yang disebut Didimus itu berkata kepada teman-temannya, marilah kita pergi untuk mati bersama-sama dengan dia. Jadi saat itu ceritanya saudara begini ya, Tuhan Yesus itu sedang berada di luar Yudea ya. Dan ketika dia mendengar kabar sahabatnya Lazarus itu sakit keras, Tuhan Yesus menunda 2 hari untuk datang ya, berangkat ke Betania. Di Yohanes 11 ayat 6 saudara bisa baca. Di tempatnya Lazarus tinggal, Betania itu. Jadi dia tunda, saudara. Tuhan Yesus bilang,
Entarlah 2 hari lagi aku pergi kunjungi Lazarus gitu ya. Ya, dan Betania itu juga berada dekat Yerusalem, saudaraku ya, wilayah yang berbahaya bagi Rabi Yesus saat itu ya. Karena sebelumnya di Yudea itu Tuhan Yesus tuh hampir dirajam dirajam batu, saudaraku ya, oleh orang-orang Yahudi. Saudara bisa baca di Yohanes 10 ayat 31 ya. Sehingga para murid saat itu khawatir. Guru, jangan pergi ke sana. Rabi, jangan pergi ke sana ya. Kamu kan baru saja mau dilempar batu, guru, di sana, mau dirajam. Jadi jangan pergi ke sana. Walaupun Lazarus sudah sekarat, janganlah pergi ke sana gitu ya. Nah, justru dalam situasi geming itu, kemudian Thomas tampil. Ketika murid-murid yang lain mengatakan jangan pergi ke sana, Thomas tampil dan menyuarakan keberanian yang mengejutkan, saudaraku. Ya, meskipun kalimatnya bernada pesimis, tetapi itu menunjukkan keberaniannya, loyalitasnya, dan komitmennya untuk berjalan dengan Tuhan Yesus sampai akhir. Dia mengatakan begini, saudaraku, ya. Kalau saudara baca teksnya di Yohanes 11 ayat 16, marilah kita pergi juga mati bersama-sama dengan dia, gitu ya. Jadi dia berani, saudaraku. Tuhan Yesus mau pergi, murid-murid yang lain ngalang-ngalangin, jangan, nanti kita dilempar batu di sana, nanti guru dilempar batu. Thomas bilang, mari kita pergi bersama-sama dengan dia. Kalaupun kita mati, mati sama-sama guru kita. Nah, gitu saudaraku. Itu yang jarang diceritakan, saudaraku. Yang diceritakan biasanya Thomas yang ragu-ragu, Thomas yang tidak percaya Tuhan Yesus bangkit, tidak percaya sebelum melihatnya. Tapi ternyata Thomas juga adalah seorang yang berani. Ketika murid-murid lain itu ragu dan menghalang-halangi Tuhan Yesus untuk pergi, ternyata Thomas bahkan berani mati bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Bahkan kalau kita parafrase perkataan Thomas tuh, kalau guru mau pergi ke tempat yang berbahaya, aku akan ikut dan aku akan siap mati bersama-sama dengan guru, gitu. Itu luar biasa ya. Ini mengungkap sisi lain dari Rasul Thomas, bukan hanya terkenal sebagai peragu, tetapi sesungguhnya dia seorang yang setia. Dia realistis. Kalau toh kita harus mati di sana, matilah kita bersama-sama dengan guru kita. Dan dia juga seorang yang rela berkorban, saudaraku. Jadi dari Thomas apa yang kita pelajari, saudaraku? Setidaknya yang pertama, keraguan yang jujur lebih baik daripada iman palsu. Ya. Jadi Thomas tuh memang dia ragu karena dia belum lihat sendiri gurunya bangkit gitu kan. Tapi setidaknya keraguannya itu asli, original, saudaraku. Nggak dibuat-buat yakin. Karena ada orang yang buat-buat yakin saja gitu toh. Tapi dia mengungkapkan keraguannya yang jujur. Kalau aku belum lihat, aku nggak percaya gitu ya. Jadi keraguan yang jujur itu lebih baik daripada iman yang palsu. Daripada saudara ngaku-ngaku percaya Tuhan Yesus tapi ternyata tidak percaya. Lebih baik saudara ragu, tapi kemudian keraguan itu berangkat dari hati yang jujur. Karena memang saudara mencari kebenaran. Bukan karena ragu dalam pengertian menolak kebenaran, tapi memang mau mencari kebenaran. Thomas tidak pura-pura percaya, saudaraku. Dia berani jujur tentang rasa ragunya. Dan karena itu Tuhan Yesus datang kepadanya secara personal untuk menunjukkan bahwa keraguannya itu salah, ya. Dan ternyata keraguannya itu dijawab oleh Tuhan dengan penampakannya, saudaraku. Dan di tengah keraguan Thomas, Tuhan hadir menjawab semua kekhawatiran dan keraguannya itu, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, dari Thomas kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu tidak takut dengan pertanyaan kita. Dia siap menghadapi kita dengan kelembutan. Jadi Thomas tuh kisahnya adalah dia yang ragu-ragu, dia yang berani, tapi dia juga yang bertanya. Kami tidak tahu kemana engkau pergi, gitu ya, di Yohanes 14. Dan saat itu Tuhan Yesus tidak menghakimi Thomas, saudaraku. Dia mengundang Thomas untuk menyentuh lukanya. Sini, kalau kamu nggak percaya nih, sentuh lukaku, lambungku ini, tanganku ini, sentuh saja. Jadi Tuhan mengerti, saudaraku, bahwa iman itu membutuhkan kejujuran, bukan kepura-puraan. Berapa banyak dari kita lebih mengutamakan kepura-puraan, kepalsuan daripada kejujuran. Tuhan itu mau kita jujur di hadapannya. Nah, Tuhan itu maha tahu, saudaraku, tapi dia mau kejujuranmu, ya. Tuhan tahu kalau kita ragu, Tuhan tahu kalau kita bohong, tapi yang dia mau itu kejujuran, ya, kejujuranmu. Itu yang Tuhan mau. Jadi jangan taruh kepura-puraan kita di hadapan Tuhan, karena nggak ada yang tersembunyi di hadapannya. Tuhan Yesus bahkan bilang, taruh jarimu di sini nih,
Kalau kamu nggak percaya aku bangkit, taruh jarimu di sini. Ya. Jadi Tuhan Yesus mengerti kalau kita ragu, tapi jujurlah, jangan pura-pura percaya. Jujurlah ya saudaraku, dan minta Tuhan untuk memperjelas atau menjawab keraguan saudara. Dan kemudian kisah Thomas dicatat dalam sejarah gereja sebagai seorang yang mati martir juga saudaraku. Dan sebelum itu, setelah Tuhan Yesus bangkit itu, dia percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Allahnya. Dan itu menjadi teks yang sering digunakan untuk membuktikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus itu menyebut Yesus itu sebagai Tuhan dan Allahnya. Waktu Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri, dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku, saudaraku ya. Nah, dalam sejarah gereja, saudaraku, Thomas ini melakukan pelayanan misi sampai ke India Selatan. Jadi India Selatan itu diinjili oleh Rasul Thomas di daerah Kerala namanya. Di sana dia mendirikan gereja-gereja yang masih eksis hingga hari ini, saudaraku. Gereja Martoma itu ada di India Selatan. Dan ia juga dikaitkan dengan pelayanan di Persia dan Mesopotamia. Jadi luar biasa ya, Rasul Thomas ini pergi jauh-jauh dari Yerusalem sampai ke India, saudaraku. Dan Rasul Thomas mati sebagai martir. Sejarah gereja mencatat dia ditusuk tombak oleh orang-orang yang menolak Injil. Ya. Jadi dia beritakan Injil, orang-orang tolak dia, langsung ditusuk tombak, saudaraku. Itu sekitar tahun 72 di daerah yang namanya Milapur, India. Jadi memang Rasul Thomas mati martir di India saat dia memberitakan Injil. Dia ditombak, saudaraku. Setidaknya itu catatan sejarah gereja yang kita tahu dari Rasul Thomas. Dia dikenal sebagai rasul terakhir yang melayani bangsa yang belum melihat Tuhan Yesus secara langsung. Dan itu sejalan dengan ucapan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang melihat, yang tidak melihat maksudnya namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan kita juga orang-orang yang belum melihat Tuhan Yesus, saudaraku, tapi kita percaya kepadanya, ya. Dan kita menjadi bagian dari pelayanan dari para rasul ini, menjadi orang-orang yang tidak melihat namun percaya. Para rasul melihat Tuhan Yesus dan mereka menjadi pemberita Injil yang luar biasa sampai ke bangsa-bangsa. Kita belum melihat Tuhan Yesus muka dengan muka, tapi kita percaya kepadanya. Dan itu menjadi iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita belajar dari Rasul Thomas yang ragu tapi juga berani. Bahkan berani mati untuk Tuhan. Nah, seperti apakah kita hari ini, saudaraku? Apakah kita mau ungkapkan kejujuran, keraguan kita di hadapan Tuhan? Tetapi apakah kita juga mau menunjukkan keberanian seperti Thomas? Saya siap mati untuk Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan tuntun, kemanapun Tuhan arahkan, aku siap pergi ke situ.